Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama rasulahu bil Isra wal Mi'raj. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. تعالى بكتابه الكريم من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى أيضا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Ayat pertama sekali mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya siang hari ini tanggal 4 Rajab kita dapat menaikkan sholat berkumpul jamaah di Masjid Raya Mujahidin yang kita lakukan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga serta para sahabatnya dan jemaah pada kita sekalian, para alim yang saya muliakan, Bapak, Ibu, seluruh jamaah tetap khususnya jamaah zuhur siang hari ini, para pendengar Radio Mujahidin FM dan yang berada, hadirin hadirat muslimat. Alhamdulillah Allah masih berikan umur kepada kita sehingga kita bertemu pada bulan Rajab tahun ini, dan menjadi kebiasaan masyarakat kita pada bulan Rajab ini selalu berdoa untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Saya minta berkahan bulan Rajab dan Sya'ban dan mudah-mudahan dipertemukan pada bulan Rajab ini adalah salah satu bulan haram. Bulan haram, bulan yang dimuliakan. 3 bulan itu berturut-turut berkaidah dengan dan haram, dan satunya terpisah agak jauh ini bulan Rajab, bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan di mana tidak boleh ada pertumpahan darah. Kaum muslimin rahimahumullah, di dalam tarikh Islam yang kita meyakini pada bulan Rajab ini, dan banyak disepakati pada malam 27 Rajab Allah memperjalankan hamba-Nya Muhammad Rasulullah SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan mendalam. Kemudian setelah itu mi'raj, naik vertikal sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa untuk menerima perintah sholat. Mudah-mudahan pada kesempatan yang singkat ini kita ingin berbincang sejenak tentang Isra dan Mi'raj dan mengapa diperlukan Isra Mi'raj itu bagi Rasulullah. Ya, cukup bahasan kita sambung kepada yang pertama. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping mukjizat-mukjizat lainnya, terutama mukjizat berupa Al-Quran. Jadi mukjizat yang paling tinggi diberikan kepada Muhammad adalah Al-Quran. Dan Isra dan Mi'raj ini mukjizat bagi Rasul. Namanya mukjizat itu adalah sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada salah seorang rasul pilihannya dan tidak diberikan lagi kepada yang lain. Jadi namanya mukjizat itu mesti diberikan Allah hanya kepada salah seorang rasul saja. Kepada rasul yang
bagi kepada kita. Untuk apa? Untuk Allah membuktikan kebesarannya. Allah memberikan sebuah kekuatan kepada Rasul sebagai pengemban risalah, bagi satu kekuatan untuk menghadapi umat pada waktu itu. Kita mengenal banyak sekali mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul. Misalnya pada Nabi Sulaiman, Allah berikan mukjizat, dia bisa berbicara dengan segala macam bahasa. Dan Nabi Allah Ibrahim, Allah berikan mukjizat, dia tidak terbakar oleh api. Pada Nabi Musa, pada Nabi Isa, Allah berikan mukjizat-mukjizat. Pada Rasulullah salah satu di antaranya adalah Isra dan Mi'raj. Jadi mukjizat itu tidak bisa ditandingi oleh manusia lain. Pada saat mukjizat itu Allah berikan kepada Rasulnya, orang-orang tidak percaya. Dia bilang tidak masuk akal. Tetapi belakangan hari karena kemajuan sains dan teknologi, orang meyakini bahwa mukjizat itu benar terjadi. Siapa yang percaya perjalanan cepat, mendatar dan naik ke Sidratul Muntaha hanya dalam tempo kurang dari 1/4 malam? Tidak ada manusia percaya kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah seperti Abu Bakar. Lain tidak masuk akal. Siapa yang percaya bahwa Nabi Sulaiman itu bisa mendengar segala macam bahasa? Tidak ada orang percaya. Tetapi hari ini semua bisa dibuktikan. Ya, saya akan mencoba dua ini. Pertama, Nabi Sulaiman, cepat saja. Kalau nanti ulasan panjang belakang. Nabi Sulaiman pada zamannya orang tidak percaya bahwa Nabi Sulaiman bisa mendengar segala macam bahasa. Hari ini bisa dibuktikan. Kaum muslimin di ruangan kita ini, di masjid ini, ada segala macam bahasa. Dan kita dia bisa mendengarnya. Di sini ada orang berbahasa Inggris dari ruangan ini. Ada orang berbahasa Arab. Ada orang berbahasa Jepang. Ada orang berbahasa Belanda dan seterusnya. Ada banyak bahasa di dalam ruangan. Kita tidak bisa mendengar. Karena apa? Karena dia masih bercampur dengan frekuensi tinggi namanya. High frekuensi. Jadi suara saya ini kalau saya tidak pakai mikrofon kan ada didengar oleh orang-orang katanya. Saya pakai mikrofon didengar oleh orang dalam ruangan saya. Tetapi kalau suara saya ini dibawa oleh high frekuensi namanya, yang dibawa oleh Mujahidin FM 105.8 itu high frekuensi itu 105.8. 105 juta 800.000 itu frekuensi yang membawa. Kita tidak bisa mendengar. Manusia kupingnya hanya bisa mendengar frekuensi mulai dari 15 getaran 15 Hz sampai 20 kHz. Di bawah ini orang tidak bisa dengar, dan di atas 20 kilo tidak bisa dengar. Makanya 105.8 kita bisa. Tapi frekuensi yang di bawah kita bisa dengar setelah dipisahkan. Jadi ini kita cari dulu, ada namanya tuning circuit dalam radio atau televisi kita. Tune itu sama, kita putar frekuensi, dibangkitkan 105.8 masuk Mujahidin, kemudian diproses dalam satu rangkaian detektor namanya, terus diserahkan rangkaian persteker namanya, dipisahkan frekuensi suara dengan frekuensi pembawa, frekuensi pembawanya tinggal, frekuensi suaranya keluar. Jadi di dalam ruangan ini ada, tapi karena telinga kita cuma bisa menerima 20 kilo saja per hari, tidak bisa terima. Allah Maha Kuasa. Jadi mungkin Allah ciptakan struktur kuping Nabi Sulaiman bisa menerima segala macam frekuensi, mulai dari 1 Hz sampai extremely high frekuensi. Sehingga dia bisa dengar. Nah, kepada manusia umum
hanya 15 kan sampai 20 km. Jadi Nabi Sulaiman sekarang terbukti hari ini dia bisa mendengar segala macam. Rasulullah Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang tidak percaya, jangankan sampai Sidratul Muntaha, perjalanan saja orang tidak percaya. Bagaimana bisa perjalanan jauh itu bisa dilakukan dengan cepat? Bagaimana bisa? Hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak lihat itu ceritanya dengan cahaya. Ini cerita dengan cahaya. Jadi makanya nama kendaraannya barkun, burak. Itu cahaya. Jangan dibayangkan itu kuda berkepala manusia, bukan. Bohong. Barkun itu kilat. Jadi kendaraan seperti kilat. Mari kita lihat kecepatan cahaya merambat udara. Kecepatan jam menyambar udara 300.000 km per detik. 1 detik 300.000 km. Bapak Ibu di rumah buka televisi, cari channel yang kosong akan kelihatan garis. Garis-garis televisi ini akan tercipta dalam 1 detik 15.625 garis. 1 detik 15.625 garis. Kalau tidak tercipta 15.625 garis 1 detik, itu gambar tidak sempurna. Atau televisi kita tidak bisa kelihatan gambar. Coba Bapak sambung 15.625 televisi kita yang paling kecil lah 10 itu. Sambunglah 15.625. Kira-kira sudah berapa kilometer? Sudah jauh-jauh melewati Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu hanya dalam tempo 1 detik. Perjalanan. Nah, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Jadi sangat mudah bagi Allah menjalankan hamba-Nya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid. Sangat mudah bagi Allah. Nanti kalau ada perdebatan diskusi boleh. Gimana bisa orang berjalan secepat itu? Mengapa tidak hancur? Mengapa bertolak belakang dengan Tuhan Einstein? Boleh kita diskusikan. Baik, selanjutnya yang ingin disampaikan pada kesempatan adalah mengapa diperlukan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu Allah berlakukan kepada Rasulullah pada tahun kesedihan. Meninggal orang-orang dekat Rasulullah, sedih. Karena sedih itu makna Allah libur. Diberi paket perjalanan wisata, paket wisata sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang berjalan dari rumahnya pergi ke pasar Pontianak itu, kemudian sampai di pasar dia beli oleh-oleh, pakaian untuk anak dan istrinya, dibawa ke rumah. Senang apa tidak menerima itu? Senang ya. Orang dari pasar Pontianak. Sekarang dia berangkat lagi, berangkat dia ke Jakarta. Sampai Jakarta dia beli pakaian yang sama di Tanah Abang. Dia bawa untuk anak dan istrinya. Saya bertanya, ibu-ibu senang apa itu? Menerima oleh-oleh dari bapak. Pasti senang. Pertanyaannya mana yang lebih disenangi? Oleh-oleh dari Jakarta atau oleh-oleh dari Pontianak? Pasti jawabannya dari Jakarta. Bulan depan, bapaknya berangkat lagi ke Singapura. Bawa oleh-oleh yang sama, beli di Singapura. Tanya sama anak istri yang dibeli oleh-oleh, dia kasih oleh-oleh. Mana lebih senangi? Pasti yang lebih senangi yang beli di Singapura. Bulan berikutnya berangkat lagi sampai ke Eropa, ke London misalnya. Orang bawa oleh-oleh lagi, tanya sama istri anaknya, mana yang lebih disenangi? Pasti yang lebih jauh. Jadi semakin jauh perjalanan seseorang, kemudian pulang membawa oleh-oleh, maka yang menerima oleh-oleh itu senang dan bahagia, gembira memakai, mempergunakan oleh-oleh. Itu manusia biasa. Rasulullah berjalan di satu tempat yang jalannya saja tidak bisa diukur. Kalau sini Pontianak, Jakarta, Singapura, London bisa diukur. Bisa diukur. Harta
Di satu tempat, di mana saja di permukaan bumi ini orang bisa mengukur perjalanan itu. Tapi Rasulullah berjalan di satu tempat yang jalannya saja tidak bisa diukur. Kemudian pulang membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya untuk siapa? Untuk Fatimah anaknya, untuk Aisyah istrinya, untuk semua kita sampai akhir zaman tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Oleh-oleh itu adalah sholat yang barusan kita laksanakan. Harusnya karena ini oleh-oleh dari perjalanan jauh, kita bangga menerima, memakainya. Sama dengan tadi kalau oleh-oleh itu pakaian dari luar negeri, sang ibu pasti bangga pakainya, mau dipakai terus. Orang lain juga punya tapi beda. Orang lain juga punya pakaian tapi beda. Dia tampil beda. Pada waktu Rasulullah sebelum menerima perintah sholat, orang lain juga punya tata cara penyembahan. Nah, mengapa diterima di Sidratul Muntaha? Itu untuk melawan orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad, tidak percaya kepada Rasulullah. Seandainya saja Muhammad hanya diisrakan saja, tidak dimi'rajkan, sampai di Masjidil Aqsa terima perintah sholat, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani bilang itu sholat kamu diterima di negeri kami. Tapi Allah Maha tahu, berangkatkan Muhammad kepada satu tempat yang manusia tidak bisa mengukur jarak itu. Kemudian tata cara penyembahan, bawa ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimahullah, berbahagialah kita. Allah beri kita hidayah menjadi seorang muslim. Dan menjadi seorang muslim itu jangan hanya pengakuan saja, jangan hanya KTP saja. Harus yakin kepada Allah, dan salah satu di antaranya melaksanakan, menunaikan, menegakkan perintah sholat yang dibawa oleh Rasulullah dari perjalanan jauh pada waktu Isra dan Mi'raj. Jadi demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, pertama Isra dan Mi'raj adalah mukjizat. Perjalanan jauh yang jaraknya saja tidak bisa diukur oleh manusia, apalagi kita mau sampai ke sana. Boleh Bapak Ibu mau sampai ke sana, tapi nanti sudah tidak pakai Apollo, tidak pakai Dural, tidak pakai kalau di Pontianak papan lembut. Bajunya baju putih tidak berjahit, tapi rohnya saja, jasadnya masuk ke bumi. Rasulullah diyakini perjalanan roh dan jasadnya sampai ke Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat, balik ke bumi, menyampaikannya kepada umat. Makasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan teguh keyakinan kita dalam memegang Islam. Allah berikan kekuatan kita dalam mengamalkan Islam, terutama sekali perintah